صلى إلى محمد محمد من عمل وعلى آله وصحبه ورسوله إلى ذلك اللهم إجاب صلى إلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى إلى محمد أبي بكر وسلم محمد الناس المشاهد وشفنا كل صلى على صلى إلى سلطان أولي الشيخ صلى الجيلاني صلى إلى الشيخ على عبد الله وعلى حدثنا عليه وصحبه ورسوله إلى الشيخ ونقول شكرا لله صلى إلى الشيخ الشيخ محمد بن عبد الملك سمعنا الشيخ محمد بن عشان المجلس سمعنا الشيخ محمد بن ماجد وليس الشيخ سلمان جديد سمعنا الشيخ محمد بن يوسف سمعنا شيخنا وإمامنا قدوتنا الشيخ مدينة الناس الغني سمعنا رجلنا شيخنا ومعلمنا وأساتذتنا أجمعين أنه نغشى الكبر الدوبر وعلى ذلك الدين من الضرب وأساتذتنا كثير من صفاتهم ويعد علينا من بركتنا وحاكمنا وخصوصيتنا وكرامتنا وعلم في الدين والدين الآخرة يا بدن كل خير بين بدن كل شر وعلى كل من بسنتنا صلى الله على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز العليم على كل عباد كتب يكتب أبد الآبدين وجل الداهرين فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله وبالشعر الذي ذكره خليل بن أحمد فوائد كثيرة dan di dalam syair yang menyebutkan akan dia oleh Khalil bin Ahmad fawaidun katsiratun faedah yang banyak. Qila dikata orang al-ilmu min syarfihi liman khadamahu bermula ilmu min syarfihi setengah daripada syaratnya orang nak dapat ilmu liman khadamahu bagi orang yang berkhadam dia akan dia. Jadi orang yang berkhadam dalam ilmu itu mau dapat ayyaj'alan nasa kullahum khadamahu bahwa menjadikan dia akan manusia kullahum sekalian mereka itu khadamahu khadam ilmu. Jadi orang nak dapat ilmu itu orang nak tujuh berkhadam lawan ilmu. Berkhadam. Wa yanbaghi li talibil ilmi dan sugiannya bagi penuntut ilmu ayyakuna muta'ammilan bahwa adalah ia memikirkan fi jami'il awqati pada seluruh segala waktu. Jadi orang menuntut ilmu itu waktunya digunakan untuk memikirkan ilmu, jangan yang lain. Tidak baik ulumi pada yang sulit-sulit, pada yang halus-halus dari segala ilmu. Orang sembahyang tahu aja sembahyang
Cuma nang halus-halusnya apa? Tahu nang sunat-sunatnya halus tak? Ini sunat, ini rukun. Itu ngarannya nah halus-halus. Kalau yang wajib ditinggal ada sembahyang. Kalau nang sunat ditinggal makruh. Nah, itu ngarannya nang halus-halus daripada ilmu. Wa ya'tadu dzalika, dan membiasakan dia yang lebihnya itu. Jadi membiasakan. Kalau orang misalnya belajar ilmu nahu misalnya, maka dia memikirkan ilmu nahu itu. Kan ilmu nahu itu luas banget, ilmu nahu itu luas banget. Lalu dia mau mikirkan yang halus-halusnya. Itulah orang yang belajar ilmu. Harus seperti itu, waktunya digunakan untuk memikirkan ilmu aja. Jangan sampai waktu itu terbuang. Itu kalau orang anak dapat. Wa ya'tadu dzalika, dan membiasakan yang demikian itu. Fa innama yudrikul daqa'iqa, maka hanya saja yudrakul daqa'iqu, didapati orang akan yang halus-halus, yang sulit-sulit daqa'iq. Bita'ammul, dengan berpikir. Walihada, dan karena ini qila, dikata orang, ta'ammal, tudrak, berpikir olehmu, niscaya engkau berdapati. Kalau Rasulullah kan itu harik yadab tursa, garakakan tangan, insya Allah diberikan rezeki yang berandai. Itu artinya kan itu Rasulullah. Barang aja bapak ah. Adapun orang yang menuntut ilmu, orang yang akan mendapatkan ilmu, ta'amal, berpikir, tudrak, niscaya engkau berdapati. Wala budda minat ta'amuli qabla kalam, dan kada boleh kada minat ta'amuli, daripada berpikir, qabla kalam, sebelum berkata-kata. Ini ulang nama atau juga bener, itu pikirkan dulu sebelum berbicara, pikirkan. Hatta yakuna sawaban, sehingga jadilah dia panggilan tadi sawaban, benar. Fa innal kalama, maka sesungguhnya kata-kata kasahmi, seperti anak panah. Anak panah kalau sudah dilepas awalnya lagi, jadi kata bahwa itu juga kata-kata. Bila sudah terpandir, ada kesal lagi, sarik ke orang. Tak lagi bahasa sudah kesampat, itu kata-kata sama lawan anak panah. Begitu dilepas, karena kau lagi diberi, karena orang, karena apakah lagi sama kata-kata kayak itu juga. Bila sudah tak keluar,
Kadang saya lagi dah kasihku ke orang. Nah, oleh karena itu di sini sebelah berpandir pikirkan tamal qabla kalam, pikirkan sebelum berkata-kata. Dengan jalan bahari itu berbahasa Tajelobok batis kawah aja dicabut paling-paling sak batis. Tapi kalau tajelobok bahasa ada kawah lagi, kawah lagi sudah ada sambat-sambat. Itulah kata-kata. Ada lagi berbahasa rubbama kalamin yaqta'u min al-hisab. Kadang-kadang perkataan lebih tajam daripada pedang. Kadang-kadang kata-kata itu lebih tajam daripada pedang. Disambat dikeluarkan kata-kata itu merasa menyayat ke hati orang langsung. Karena orang itulah kata-kata. Oleh karena itu kata-kata kita itu sebelum kita pandir pikirkan hatta yakuna sawaban fa innal kalama kasahmi fala budda min taqwimihi bi ta'ammuli. Maka tidak boleh tidak, maka pada boleh tidak min taqwimihi daripada membetulkannya, membetulkan kata-katanya. Bi ta'ammuli, jangan berpikir qoblal kalam, sebelum berbicara. Hatta yakuna musibat, sehingga dia betul, sehingga dia benar, wujud. Nah, jalan bahari dikunyah dulu aja, hanya dikeluarkan, kunyah dulu, hanya dikeluarkan. Ini ada barang aja saya pandai asbut asal berbunyi, ya tahu nama sipak belum, dah tahu. Waqala, dan ia berkata di usul fikih, dalam usul fikih, hada aslun kabir, ini pondasi yang besar. Jadi bepandir sebelum berpikir sebelum bepandir, ini adalah pondasi yang besar bagi ahli fikih. Bagi ahli fikih itu bepandir, berpikir sebelum bepandir itu adalah pondasi yang kuat. Wahwa ayyakuna kalamul faqih, dan ia bahwa adalah kata-kata orang yang ahli fikih, al-manaziri, yang dipandang orang. Jadi pentingnya dipandang orang, artinya pendapat sini selalu dipandang orang. Al-manadiru bitta'amuli, al-manadiru bahwa yakuna kalamul faqih, dan dia bahwa adalah kalam faqih, kalam ahli fikih. Al-manadiru bitta'amuli, bahasa
saya ulang. Al-manadir bita'amuli bermula. Manadir itu perbandingan. Manadir itu perbandingan. Bita'amuli dengan berpikir. Ya kan kalau orang ahli fikih itu mujtahid ini yaitu mengeluarkan pendapat dengan dalil-dalil, pendapat dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, lalu timbul keputusan. Kemudian kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Abu Hanifah, itu kan orang ahli fikih, mujtahid. Lalu si mengeluarkan pendapat itu sesuai dengan keterangan Al-Quran, sesuai dengan keterangan hadis, dengan kesimpulan yaitu keputusan. Mujtahid. Mari kita baca aja lagi. Ada mujtahid lagi. Baca aja lagi. Qila dikata orang. Fil dikata orang. Berpikir itulah apa? Ra'sul aqli, yaitu akal yang tinggi. Jadi orang yang berpikir itu sebelum berpandai, orang yang bujuk-bujuk pintar. Ra'sul aqli, akal yang tinggi. Ayyakun al-kalama bitasabbuti, bahwa jadilah perkataan bitasabbuti dengan tenang, berpandai dengan tenang, wa ta'amuli dan berpikir. Qala qail, berkata oleh orang yang berkata, ada orang bocah, usika binabnal kalam, aku wasiati akan engkau. Usika, aku wasiati akan engkau binabnal kalam, pada menyusun kata-kata. Khamsatin dengan 5. Jadi jisiden aku nak mandahi ikamna. Bila ikam berpandai, ingatakan nang 5. In kunta lil musi syafiq uti'an, jika ada engkau lil musi bagi orang yang berwasiat. Nang ketujuh pepadah. Musi itu kan orang yang berwasiat. Asyafiqu, orang yang kasih sayang. Muti'an, orang yang ditaati. La taghfulna sababal kalami, jangan engkau lupakan sababal kalam, sebab pepandai. Pertama, sebab pepandai. Waktuhu, dan waktunya, waktu pepandai, perhatikan. Wal kaifu, dan cara pepandai. Pertama, sebab pepandai. Kedua, waktunya. Kemudian ketiga, caranya, cara menyampaikan. Wal kamul makan, dan kamul makan.
waktunya atau batas waktunya yang sesuai dengan tempat. Batas waktunya dan sesuai dengan tempat. Jami'an kesemuanya, wa yakunu mustafidan, dan jadi mustafidan berfaedah fi jami'il awqat, pada segala waktu, wal ahwal, dan keadaan. Nah itu tadi sih, bila ikan beban dari 7 siden 5, perhatikan. Pertama, sebab beban dari waktunya. Waktu beban dari itu umpama sebab pembandar, sebab menyampaikan kabar misalnya, kabar, maka kabarnya berdoa, ya kan, kabar bagus. Lalu waktunya menyampaikannya itu lihat keadaan. Bila orang merhatan sibuk, akhirnya orang kan jadi bopoh jarang hari, ya kan, bahancam karena orang sibuk atau orang terpuyuh. Lalu kena sambutannya macam-macam kata-katanya, cara menyampaikan pulang. Wal ahwal, dan keadaan. Min jamil ashas, dari sekalian orang per orang. Ashas itu kan orang per orang, masing-masing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dhalatul mu'minin. Bermula hikmah. Hikmah itu ilmu. Dhalatul mu'minin adalah barang yang tercecer, barang yang tercecer dari orang beriman. Jadi orang beriman ini ada bisi barang yang tercecer. Ngapa? Yaitu ilmu. Aina mawajadaha, di mana jua mendapati ia akan dia, akhadaha, mengambil ia akan dia. Karena ini ilmu adalah barang yang tercecer dari orang beriman. Artinya bila orang itu beriman, maka orang itu ada kececeran, ada kehilangan. Apa itu yang hilang? Yaitu ilmu. Jangan ada merasa bahwa orang beriman ini kehilangan ilmu, kececeran ilmu. Ada merasainya. Aina mawajadaha, di mana jua mendapati ia akan dia, akhadaha, ambil ia akan diambil. Oleh karena itu ada peribahasa, khudil hikmatu, ambil olehmu akan ilmu, ambil olehmu akan hikmah. Ainama wajadaha, di mana jua ia mendapat akan dia. Ada lagi, khudil hikmatu bi ayyi syai'in kharajat, ambil olehmu akan ilmu, di mana jua sesuatu ia keluar. Ambil olehmu akan ilmu, di mana jua
sesuatu dia keluar. Artinya kalau itu bagus, siapapun yang berucap ambil. Undur maqal wala tandur man qal. Lihat oleh apa yang ia kata, jangan di hati siapa yang berucap. Undur maqal wala tandur man qal. Ini ada di orang banyak si A itu yang berucap, wah kemarin ya pada bahasanya kokoh-kokoh ngambil, padahal salah ngambil peradaannya. Cuma si A yang berucap bilang ini yang berucap biar bujur kenapa ngambilnya itu aja lupa. Ada nanti itu deh, ada ini kan undur maqal wala tandur maqal. Ambil olehmu apa yang ia kata, ambil olehmu akan hikmah. Nah, ya kan? Ambil olehmu akan hikmah, di mana jua ia keluar. Jangan engkau memandang siapa yang berucap, tapi pandang apa yang ia ucap, apa yang ia sampaikan. Bahari waktu bis antuna, bis kita bagus bahari, ya. Ada orang menyembelahkan menyembelahkan ayak, rubiah, serapunan. Jadi mengangkat bes, mengangkat buka tahirin dan tahirin. Ada anak-anak nagur, anu pernah ngepel menjenar jatuh itu rusak pikirnya. Oh, itu apa? Pas jauh-jauh, jauh mesti kubur rusak sama ya Allah. Ada mahasnya kan anak-anak menganggur. Akhirnya ini bikin kerasian itu jar rusak karena tahirin gitu di kerasi putar mau pang anu ini ngapa ngajar kayak beratan itu jadi gegatas anu ini kipas anu apa hanya tutup jadi nah yang di kerasi mereka kan biasanya mau pang anu ini nah apa tuh kan segi empatnya nah ini anunya tutupnya segi empat nah segi empat betul orangnya mau pas masih nah anu yang ini cara kesannya kan lepas, baik itu kan naik sebelah nangke itu kan tak itu nanti karasi, lalu anak-anak ada melintas, kayak yang karasi masuk itu rusak akhirnya, oh dusi itu apa boleh naik, ya pas jalan jatuh gugur, bujur ke anak-anak tadi jalan, ya Allah, ini mah sudah ya. Yang anak-anak mengucap jadi asik, padahal undur maqal wala tandur maqal itu teh maksudnya. Wadil hikmatu min ayyu syai'in kharajat itu ambil oleh akan hikmah yang bagus di mana juga yang keluar. Artinya siapakah yang berucap bilanya bagus ambil. Jangan dia buru-buru hari. Antara yang kena ularnya di kulit ayam itik bantalo diambil dia raja pangdaerah diambil lah dapur ada raja orangnya kalau di kulit raja diambil lah ada dapur gitu modelnya sekali pun raja ada dapur yang modelnya kalau ayam antalunya diambil dia mana keluar diburik diburik juga kalau itik udah hikmah ya syekh kharajat sama itu juga kata-kata tadi undur maqal wala tandur manqal. Lihat oleh apa yang ia sampaikan, jangan tinggal peduli siapa yang berucap. Bilanya bujur siapakah. Itu maksudnya. Jadi orang beriman ini ada bisik barang yang tercecer. Apa itu barang yang tercecer? Yaitu ilmu. Aina mawajadah, di mana juga yang mendapat akan dia akhadaha mengambil yang dia ambil ilmu tadi.
ambil Rasulullah bebasan. Wakilah dan dikata orang, khuz ma safa wa da' ma kadala. Ambil olehmu ma safa, barang yang bagus, yang baik, wa da' ma kadala, dan tinggalkan olehmu yang kotor. Ya lanjut sakelong nek. Gurunya mengatakan ambil yang bagus, tinggal yang bagus, iya. Akhirnya gurunya sambil ulang diambil. Ada kitabnya. Khuz ma safa wa da' ma kadala. Ambil oleh mana bagus dan tinggalkan oleh mana tidak bagus. Nah, ilmu malingnya lah. Gurunya mendapat. Maksudnya sifat yang kada bagus atau perkataan yang kada bagus yang dihasil siapapun yang berucap. Wasami'tu dan aku dengar Syekh Imam Ajal Ustaz Fakhruddin Al-Kashani. Aku mendengar akan Syekh Imam yang besar Ustaz Fakhruddin Al-Kashani. Yaqulu, ia berkata, kanat jariyatun Abi Yusuf rahimahullah, adalah pembantu Abi Yusuf rahimahullah ta'ala. Abi Yusuf ini orangnya alimnya luar biasa. Bisi pembantu ini amanatun, amanah indah Muhammad, di sisi Muhammad. Faqala, maka berkata Muhammad, lalu si pembantu tadi Bagawi pulang melawan Muhammad. Faqala laha, maka berkata Muhammad laha bagi pembantu tadi yang amanah tadi, hal tahfazi nabi hadal waqti min Abi Yusuf, adakah engkau hafal? Adakah engkau hafal? Adakah engkau ingat fi hadal waqti, pada ini waktu, min Abi Yusuf, daripada Abu Yusuf. Ikam pegawaian Abi Yusuf, adakah ikam mendapat ilmu lan Abi Yusuf fil fikih, tentang fikih, syai'an, sedikit? Pembantu tadi takuni oleh Muhammad. Qala, berkata pembantu, la, tidak. Artinya pada tahu di ilmu hanya begawi aja bahada melawan Abu Yusuf. Illa, melainkan ada sebuting, ada juga nih. Annahu, karena bahwasanya Abu Yusuf karena adalah ia yukarriru, mengulang-ulang, wa yaqulu, dan ia berkata, sahmud dawri saqitun, anak panah yang berputar gugur. Pahabillah dalika, maka hafal ia yang demikian itu. Tujuan penting sahmud dawri saqitun, anak panah yang berputar gugur. Anak panah yang berputar gugur. Ya kan anak panah itu baju dilepas putar, atau lempang atau putar sini gugur. Pahabina dari kameha, maka hafal ia, ngerti ia ya Muhammad, dari kan itu minha, daripada pembantu tadi. Itu aja dikatakan sebutin. Lalu Muhammad jadi ngerti dari kata-kata pembantu yang amanah. Jadi mengatakan perkataan Abu Yusuf sahmud dawri saqitun. Wakana, dan ada yang muskilatun, sulit. Wakana, dan ada yang masalah muskilatun, sulit ala Muhammadin, atas Muhammad.
nama pekerjaan pembantu amanah tadi. Masalah itu sulit, tapi dapat pemikiran dengan berkat bantuan daripada Jariyah yang mengatakan sahmud dauri saqitun, anak panah yang berputar gugur. Artinya sahmud dauri saqitun itu artinya ilmu sudah dikeluarkan, sudah dikeluarkan ilmu. Fartafa iskaluhu, maka terangkat kesulitannya. Fartafa iskaluhu, maka terangkat kesulitannya bihadil kalimati, dengan sebab ini kalimat. Lalu sini mencari-cari jawaban yang masalah yang sulit tadi, dengan sebab perkataan seorang pembantu yang amanah tadi. Apa perkataan pembantu? Yaitu sahmud dauri saqitun. Itu adalah perkataan yang diulang-ulang oleh Abu Yusuf rahimahullah. Lalu Muhammad tadi mendengar perkataan Jariyah atau pembantu yang amanah tadi mengatakan rancak nanti semadakan sahmud dauri saqitun, sahmud dauri saqitun. Dengan sebab mendengar perkataan Jariyah yang mengatakan Abu Yusuf berulang-ulang mengatakan sahmud dauri saqitun, itu masalah yang dihadapi oleh Muhammad tadi dapat sulit memecahkannya, padahal masalahnya luar biasa sulit di sini. Fa'alima, maka ia mengetahui anal istifadata, sesungguhnya mengambil faedah. Fa'alima, maka mengetahui ia. Fa'alima, maka alim ia, mengetahui ia. Anal istifadata, bahwa mengambil faedah mungkinatun, dapat min kulli ahadin, dari tiap-tiap seseorang, dari tiap-tiap seseorang. Ya namanya guru hanya bebasan jadi guru dah arwah guru sekumpul. Bila kita contohnya tukang jahat, itu Allah Ta'ala menampakkan bahwa kita orang jahat, jangan nama tukang jahat. Nah, itu istifadah namanya. Ini bahwa melihat orang jahat, mulia-mulia orang jahat, ada seorang orang jahat. Allah menampakkan bahwa kita jahat. Tuh, nah itu sudah mengadakan istifadahnya kan. Bila melihat orang baik, mudahan aku mau kayak itu juga. Jangan seorang bohong itu. Tapi kalau Allah apa yang orang baik, jangan. Adakah itu, Pak? Siapa? Adakah itu? Bila melihat orang baik, mudahan aku kayak itu juga. Kalau baik kayak itu, bila melihat orang jahat, oh Allah Ta'ala menampilkan aku jahat. Nah itu istifadah karena. Jadi kada yang bantu orang, ya. Ada riak, ada ujub, itu anunya itu benteng pertahanan diri supaya jangan nyambati orang, supaya jangan ujub, takabur. Pengguru juga ada dia bila melihat orang jahat, artinya Allah nampakkan seorang bahwa seorang itu jahat. Bila melihat orang baik, Allah Ta'ala nampakkan seorang juga baik ya. Katakan itu, bila melihat orang baik, doa mudahan aku baik kayak itu juga. Bila melihat orang jahat, Allah menampakkan kejahatanku. Nah, harus istighfar. Ini kan bulan Rajab yang istighfar ya Allah. Nah, dibaca besokan ya 70 kali, 70 kali. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Nah, jangan ingat. Karena bulan Rajab ini bulan istighfar, bulan keampunan bagi orang yang minta ampun. Adapun tasbihnya 100 kali, jangan lupa juga.
Subhanallah wa qayyum ya 100 kali mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, mulai tanggal 10 sampai tanggal 20 Subhanallah hadis sholat, mulai tanggal 20 sampai tanggal 30 Subhanallah tauf. Ada pun istighfarnya tetap beda, pagi sore 70 kali 70 kali, jadi besokan 70 Pengkamarian 70, nah itu nyatakan Rasulullah nyuruh aku jajar Nabi mengajar istighfar, padahal ampuni kan orang nabi ampuni dosa baik dulu atau akan datang, namun aku tetap minta ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Bulan istighfar. Jadi dimanapun kawan diambil faedah, dimanapun. Ya nang kata-kata orang bahari, kata orang bahari dan orang bahari ini sekalian ya ilmu laduni, padahal kalau kita ke sekolah ada sih dia, cuma ilmu laduni banyak, artinya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, kata-kata orang bahari, kalau bila melihat orang itu sebagai cermin, sebagai cermin, bila melihat orang itu sebagai cermin, bila yang bagus doa turuti, bila yang tanda bagus berdoa jangan nuruti. Cermin turang bahari kepada orang bahari. Qala Abu Yusuf bin Aqila lahu, berkata Abu Yusuf ketika dikata orang baginya, Abu Yusuf ditakuni orang, ujar orang, bima adrakal ilma, dengan apa engkau memperdapati ilmu? Wahai Abu Yusuf, biar punya ilmu apa biar dapati? Qala Abu Yusuf berkata, mastamkibtu minal istifadati, tidaklah aku berhenti daripada mengambil faedah. Mengambil faedah artinya kada aku bertahan daripada mengambil faedah, terus berpikir daripada mengambil faedah. Wa ma bakhiltu minal ibadati, dan tidaklah aku bakhil daripada mengambil faedah. Artinya sesuatu itu ada terus, artinya faedahnya dipikirkan sendiri. Itulah Abu Yusuf. Wa qila li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikata orang bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dikata orang bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan meridai Allah daripada keduanya. Ibnu Abbas ini orangnya alim luar biasa, alim luar biasa. Ibnu Abbas alim ilmu tafsir. Bima adrakal ilma, dengan apa engkau memperdapati ilmu? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, bilisanin sa'ulin, dengan lidah yang ketujuh bertanya. Sa'ul itu ketujuh bertanya. Bilisanin sa'ulin, dengan lidah yang suka bertanya. Wa qalbun, aku ukulun, dan hati yang penuh pikiran, hati yang penuh memikirkan. Ukul itu kan ketujuh memikirkan. Wa inna ma sumiya talibul ilmi, dan hanya saja sumiya diberi nama orang, ia talibul ilmi, akan penuntut ilmu. Makanya diberi nama talibul ilmi, karena orang menuntut ilmu itu ketujuh berpikir, ketujuh bertakun.
Mataqul li kasratin ma yaquluna. Mataqulu li kasratin ma taqulu, barang yang engkau kata li kasratin bagi kebanyakan, ma yaquluna, barang yang mengata mereka itu di zamanil awal, pada zaman yang pertama. Ma taqulu bi hadhil mas'alati, barang yang engkau kata pada ini masalah. Jadi orang bahari atau di Betakon, ada sahabat ke Betakon Rasulullah. Sampai-sampai sahabat itu Betakon pada kiamat dia. Kenapa sampai kayak gitu? Jadi Rasulullah apa kalau persiapan nih kamu ada kiamat? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali urut cinta lawan dia. Itu dia cinta Allah dan Rasul. Jadi ujar Nabi, almar'u ma'aman abah. Seseorang itu serta yang dia cintai. Nah, itu dah jawabannya. Ada jawab di sini, menyangkut kiamat kan jawab juga. Apa arti persiapan? Wa innama tabaqaha Abu Hanifah bi kasratil mutaharati wal mudzakarati, dan hanya saja menjadi ahli fikih Abu Hanifah bi kasratil mutaharati wal mudzakarati, dengan banyak mutarahah wal mudzakarah fi dukanihi, pada tokonya. Abu Hanifah itu tokoh sekalinya, bukan tokoh. Hina karena ketika adalah ia bajazan, penjual kain. Nah, jadi si penjual kain maksudnya pedagang, ada berani maksudnya pedagang. Abu Hanifah. Wabihada ya'lamu anna tahsil ilma wal fiqha yajtami'u mal asbi. Maka dengan ini ia tahu bahwa dapat ilmu dan fikih terkumpul ia serta berusaha atau berniaga. Abu Hanifah itu artinya bisa didapat ilmu sambil berdagang, sambil berusaha saja. Kenapa? Karena tujuan berdagang sambil nuntut ilmu, atau nuntut ilmu sambil berdagang. Tujuannya nih, dagang supaya kawan nuntut ilmu juga. Tujuannya karena semalam sudah diperlihatkan bahwa orang nuntut ilmu itu kan harus ada ongkos. Lalu dia berusaha. Itu cara Abu Hanifah dapat aja ilmu digabung dengan sambil berusaha. Wa kana Abu Hafsin al-Kabir yaqtasibu wa yukarrirul ulum. Kan sini aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita, taufik hidayah untuk selalu beribadah kepada Allah dan untuk ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dan mudah-mudahan kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan dosa abah dan umur kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menuntut ilmu, kajian di jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita disudahi dengan husnul khatimah, dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada akhir kalam kita, dan mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Rasulullah SAW di surga nanti, amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، علمنا اللهم عنهم وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli an-nar wa na'udzu bika min al-dhalal wa fi'l al-juhal. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, masya Allah. La quwwata illa billahil azim. Subhanallah.